Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mata kuliah akuntansi perbankan dengan materi akuntansi penanaman bank. Perkenalkan, nama saya Kaira Alivia Rahman dengan NIM 240 4321047. Perkenalkan, nama saya Bunga Sulisyaniswara dengan NIM 24043210112. Perkenalkan, nama saya Fania Kita Jaskia dengan NIM 2404321023. Perkenalkan, saya Malika Sabulandani dengan NIM 240 4321048. Oke, selanjutnya yang pertama itu kas bank. Nah, kas bank adalah saldo dana atau uang yang disimpan di bank oleh perusahaan atau individu dalam bentuk tabungan, rekening giro, dan deposito berjangka. Secara lebih tepatnya, kas bank ini merujuk pada aset keuangan yang tercatat dalam neraca dan mencakup semua dana yang tersedia di bank yang dapat ditarik kapan saja. Jadi, kas bank ini merupakan salah satu elemen penting dalam akuntansi keuangan, khususnya dalam pengelolaan aset lancar perusahaan. Yang kedua, selanjutnya itu ada karakteristik kas bank. Nah, karakteristik kas bank yang pertama itu ada likuiditas tinggi. Kas bank adalah aset paling liquid, artinya kas bank ini dapat diakses kapan saja melalui penarikan tunai ataupun transfer. Yang kedua itu ada moneter dan tetap nilai, di mana nilainya ini tetap sama dalam satuan mata uang dan tidak terpengaruh fluktuasi harga, yang berarti kas bank selalu bernilai nominalnya tanpa risiko depresiasi. Yang ketiga dapat dikontrol dan diaudit. Kas bank mudah diaudit melalui rekonsilisasi bank, yang dimana saldo buku perusahaan dapat dibandingkan dengan saldo bank untuk menyeleksi perbedaan atau biaya bank yang belum dicatat. Yang terakhir yaitu ada rentan terhadap risiko operasional. Nah, meskipun liquid, kas bank itu rentan terhadap risiko seperti kelebihan pencarian atau overdraft, biaya admin, atau kesalahan pencatatan. Selanjutnya itu ada tujuan kas bank. Nah, tujuan kas bank yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan transaksi harian, di mana kas bank ini menyediakan dana untuk transaksi rutin secara sehari-hari. Yang kedua yaitu ada mengelola likuiditas dan solvabilitas. Kas bank ini membantu menjaga keseimbangan antara aset dan liabilitas jangka pendek yang bertujuan untuk menghindari kekurangan dana. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan pengembalian dana. Dengan perusahaan menyimpan dana mereka bisa mendapatkan bunga kecil dari rekening tabungan atau deposito. Yang terakhir yaitu kontrol internal dan pencegahan penyalahgunaan. Kas bank sebagai kontrol internal yaitu dengan memastikan tugas dengan memisahkan tugas antara pencatatan, persetujuan, dan rekonsiliasi oleh pihak berbeda untuk mencegah fraud atau penggelapan dana. Yang terakhir itu ada contoh dari kas bank. Nah, contohnya di sini ada nasabah Bapak Andi menyetorkan 3 juta tunai ke rekening tabungannya di bank Bibi. Jurnalnya yaitu karena Bapak Andi menyetorkan 3 juta secara tunai, berarti kas banknya itu masuk ke debit, dan kreditnya itu tabungan Bapak Andi, karena tabungan ini termasuk utang atau kewajiban bagi bank. Saya akan menjelaskan giro pada Bank BI. Giro pada Bank BI adalah simpanan wajib dalam bentuk rekening giro yang wajib dimiliki oleh setiap bank umum. Jangan pada senyum. Monyet. 1, 2, 3. Giro pada Bank BI. Giro pada Bank BI adalah simpanan yang dalam bentuk rekening giro yang wajib dimiliki oleh setiap bank umum di Bank Indonesia. Biasanya giro ini sangat bersifat liquid karena dapat digunakan kapan saja. Lalu biasanya giro pada Bank BI ini bertujuan untuk memenuhi giro wajib minimum atau GWM. Bank diwajibkan untuk menyimpankan sebagian dananya pihak ketiga atau DPK dalam bentuk saldo giro di BI sebagai cadangan minimum. Lalu yang kedua adalah untuk sarana pembayaran antar bank. Biasanya ada beberapa bank jika ingin mencairkan cek biasanya melalui giro BI ini. Giro BI ini digunakan untuk penyelesaian transaksi antar bank, misalnya dengan cara clearing atau transfer dalam jumlah besar
melalui sistem BI RTGS. Lalu yang ketiga, menjaga stabilitas perbankan. Dengan adanya saldo pada BI ini, bank dijaga agar tetap memiliki likuiditas minimum sebagai regulasi. Lalu yang keempat adalah untuk instrumen kebijakan moneter. BI dapat mengatur jumlah likuiditas yang beredar di perbankan melalui perubahan ketentuan GWM ini. Lalu untuk contoh pencatatan jurnalnya, Bank BNI di sini ada Bank BNI menyetorkan uangnya sebesar 5 miliar dari kas ke rekening giro BI. Bank BI ini ingin menyetorkan agar giro BI-nya bertambah, yaitu jika bertambah giro BI BNI-nya akan bertambah sebesar 5 miliar, yaitu di debit. Lalu yang dikreditnya adalah kas, karena dari kas ini BNI menyetorkan sebagian uang dari kasnya untuk dimasukkan kepada rekening giro BI. Lalu yang kedua adalah giro pada bank lain. Kurang lebih giro pada bank lain ini gak jauh beda sama giro pada BI, cuman giro pada bank lain ini adanya giro suatu bank di bank lain gitu. Giro pada bank lain adalah simpanan bank pada bank lain, baik dalam negeri maupun luar negeri, dalam bentuk rekening giro. Biasanya rekening ini dipakai untuk memperlancar transaksi pembayaran antar bank, khususnya melalui clearing antar bank. Lalu untuk tujuannya juga sama kurang lebih. Yang pertama adalah memperlancar tujuan clearing bank. Dapat mempermudah menyelesaikan transaksi antar nasabah yang berbeda bank gitu. Jadi kalau suatu nasabah ingin mentransferkan uangnya berbeda bank, itu lebih mudah karena adanya giro pada bank lain ini. Yang kedua untuk sarana pembayaran. Lalu yang ketiga adalah likuiditas operasional. Terus untuk contoh dari pencatatan jurnalnya juga kurang lebih sama. Ini ada contoh sebuah nasabah Bank BNI, yaitu bernamanya Susan, mentransferkan sebesar 20 juta kepada rekening bank lain di Mandiri, karena Susan ini ingin memindahkan dananya dari Bank BNI ke Bank Mandiri. Karena sudah ada giro bank lain yang di tabungannya Susan yang di Bank Mandiri itu didebit sebesar 20 juta. Lalu yang dikrediti adalah bank giro BNI pada bank lain, yaitu sebesar 20 juta. Selanjutnya itu adalah kredit yang diberikan. Kredit yang diberikan adalah penanaman dana bank dalam bentuk pinjaman kepada pihak ketiga atau nasabah, baik individu, perusahaan maupun pemerintah, dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman ditambah dengan bunga sesuai dengan perjanjian. Tujuan dari kredit yang diberikan ini adalah yang pertama adalah mendapatkan pendapatan bunga. Pendapatan bunga ini merupakan sumber utama bagi bank. Yang kedua itu adalah mendukung kegiatan ekonomi seperti modal kerja, investasi, dan juga konsumsi. Karena seperti yang kita ketahui bahwa konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat ini akan membantu pertumbuhan ekonomi karena terjadinya perputaran barang dan juga jasa. Lalu yang ketiga itu adalah diversifikasi aset. Hal ini dilakukan agar dana bank tidak hanya diam dalam bentuk kas. Kalau dilihat dari jenis-jenisnya ini digolongkan menjadi 3. Yang pertama itu ada berdasarkan tujuan. Berdasarkan tujuan ini ada 2 macam, yaitu kredit konsumtif dan produktif. Kalau kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk membiayai kegiatan konsumsi masyarakat seperti kredit rumah, kendaraan, dan juga multiguna. Kalau kredit yang produktif ini biasanya untuk membangun usaha, yaitu untuk modal kerja, investasi, dan juga perdagangan. Kalau berdasarkan jangka waktu itu ada 3. Yang pertama itu adalah jangka pendek, di mana jangka waktunya itu kurang dari 1 tahun. Yang kedua itu adalah jangka menengah, jangka waktunya 1-5 tahun. Dan yang ketiga itu adalah jangka panjang, lebih dari 5 tahun. Kalau berdasarkan jaminan, ada 2, kredit dengan anggunan dan kredit tanpa anggunan. Kalau kredit dengan anggunan, nasabah memberikan jaminan kepada bank. Dan kalau tanpa anggunan, tidak ada jaminan yang diberikan oleh nasabah. Dan biasanya kredit tanpa anggunan ini bunganya lebih besar karena resiko yang ditanggung pun lebih besar. Yang selanjutnya adalah kepecatatan.
Pencatatan yang pertama itu adalah saat pengakuan awal, yang dimana pencatatannya itu dicatat sebesar pokok pinjaman yang disalurkan. Contohnya adalah bank memberikan pinjaman sebesar 100 juta kepada nasabah dan langsung ditransfer ke rekening giro nasabah. Jadi pencatatannya adalah kredit yang diberikan sebesar 100 juta, lalu giro nasabah sebesar 100 juta dikredit. Lalu yang pencatatan yang kedua adalah pengakuan pendapatan bunga. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa ketika kita mengkredit maka akan ada bunga yang harus yang harus nasabah bayar. Nah, bunga kredit ini diakui sebagai pendapatan secara akrual, yang artinya meskipun belum diterima tetapi tetap dicatat. Contohnya adalah nasabah membayar angsuran 10 juta, pokok pinjamannya ditambah dengan 2 juta, itu bunganya. Maka pencatatannya adalah kas bank didebit sebesar 12 juta, lalu kreditnya adalah kredit yang diberikan sebesar 10 juta dan pendapatan bunga sebesar 2 juta. Pencatatan yang selanjutnya adalah cadangan kerugian. Nah, cadangan kerugian ini muncul jika ada indikasi kredit bermasalah, yang dimana bank harus menyisihkan cadangan. Contohnya itu adalah bank membentuk cadangan kerugian sebesar 5 juta. Jadi jurnalnya adalah beban CKPN. CKPN ini adalah cadangan kerugian penurunan nilai, di debit sebesar 5 juta, lalu di kreditnya adalah cadangan kerugian penurunan nilai sebesar 5 juta. Dan selanjutnya itu ada pencatatan ketika kredit macet. Kalau kredit macet ini tuh saat benar-benar tidak tertagih atau kreditnya tuh harus dihapuskan karena tidak bisa dibayar. Nah, contohnya itu adalah ke kredit sebesar 10 juta dinyatakan macet. Nah, jurnalnya adalah cadangan kerugian penurunan nilai di debit sebesar 10 juta dan di kreditnya itu adalah kredit yang diberikan sebesar 10 juta. Nah, jika suatu hari ada pembayaran dari kredit yang sudah dihapus, maka jurnalnya adalah kas di bank sebesar nominalnya di debit dan di kreditnya itu adalah pemulihan kredit yang dihapus sebesar nominalnya. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan membahas pembelian surat berharga. Pembelian surat berharga adalah penanaman dana bank dalam instrumen pasar uang atau pasar modal yang bersifat sementara dan dimaksudkan untuk dijual kembali dengan harapan memperoleh keuntungan. Jenis-jenisnya ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI, obligasi, wesel, dan juga saham. Lalu tujuan surat berharga yang pertama ada memanfaatkan dana berlebih. Ini dimaksudkan agar dana yang tidak terpakai tetap menghasilkan keuntungan. Yang kedua, tujuannya menjaga likuiditas bank. Surat berharga mudah dicairkan jika bank membutuhkan uang tunai. Dan ketiga, mendapatkan pendapatan dari bunga, dividen, atau selisih harga jual atau dimaksud capital gain. Lalu contoh kasusnya, bank membeli obligasi sebesar 50 juta dengan kupon bunga 10% per tahun, pembayaran bunga tiap 6 bulan. Jurnal saat pembelian, surat berharga atau lalu saat penerimaan bunga atau kupon, obligasi ini kan memberikan bunga 10% per tahun, lalu dibayarkan tiap 6 bulan. Jadi untuk 6 bulan, bunga yang diterima bank dihitung 50 juta dikali 10%, lalu dibagi 2, hasilnya 2.500.000 rupiah. Untuk jurnalnya, kas di bank didebit sebesar 2.500.000, pada pendapatan bunga di kredit sebesar 2.500.000. Lalu saat penjualan obligasi, kas di bank didebit sebesar 52 juta rupiah, pada surat berharga atau obligasi di kredit sebesar 50 juta, dan pendapatan penjualan surat berharga obligasi itu sebesar 2 juta di kredit. Ya, presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.